Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 9 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini indeks IHSG ditutup minus tipis 0,04% ke level 7.080 tadi sempat naik sempat turun juga untuk indeks IHSG, tapi kalau kita lihat transaksinya sih sebenarnya secara keseluruhan hari ini untuk IHSG belum terlalu ramai ya, masih cenderung sepi. Yang paling banyak dibeli asing ada Bank BRI, Netbuy 75M, dan harga sahamnya naik cukup tinggi untuk hari ini. Bank Mandiri ya, nanti kita akan coba cek. Kemudian di Telkom juga Netbuy walaupun cuma 38,5M, tapi harga sahamnya naik 3%-an. Di MLPT, BBCA juga Netbuy. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada saham Raja, kemudian saham Bank BRI, saham brand Goto. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini ya masih sepi. Untuk besok mungkin untuk indeks IHSG ya bisa jadi masih sideways ya di range area antara 7.000 sampai 7.190-an ya, mungkin akan konsolidasi dulu atau sideways di area sini. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham Bank BRI yang hari ini hijau, cuman belum sempat breakout lagi ya di atas 4.100. Ini close di 4.080 di area resistennya sih. Semoga sih besok bisa langsung hijau, cuman kalau langsung merah perlu hati-hati juga ya. Untuk saham Bank BRI ada potensi masih melanjutkan tren bearishnya, soalnya ini kan naik tadi nguji resistennya, mencoba buat breakout lagi di atas 4.090, gagal, close di 4.080. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk BBRI aslinya juga masih keluar, ini net sell sebanyak 73,1M. Kalau kita lihat lebih detail Bank BRI ya, hari ini tanggal 8 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak terlalu beda jauh, nggak ada yang akumulasi banyak banget, juga nggak ada yang distribusi banyak ya. Cuman menariknya ini untuk transaksinya udah mulai didominasi oleh asing ya, walaupun aslinya hari ini net sell dan lokalnya net buy. Untuk besok pantau aja area awal market area 4.090-4.100 ya. Semoga aja sih bisa breakout dan bertahan di atas itu. Cuman kalau belum bisa break di atas itu ya saran saya jangan buru-buru buat average down aja buat teman-teman yang udah nyangkut di atas ya. Takutnya masih bearish atau nunggu nanti laporan kuartal 4-nya gimana aja. Semoga aja cepat update ya dan hasilnya positif sehingga ada sentimen untuk saham BBRI bisa rebound. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Pantau aja di awal market gimana untuk besok, apakah bisa break dan bertahan di atas 4.090 atau enggak. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini naiknya lumayan tinggi ya, 2,68% setelah kemarin berada di area support. Hari ini hijau, close di 5750. Kalau secara teknikalnya masih di tengah-tengah ya antara support sama resisten. Untuk resistennya masih di 5950, masih di level ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini masuk sebanyak BMRI, Netbuy sebanyak 75M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 8 Januari ada RX yang nampung, tapi yang jualan juga asing yaitu BK ya. Netbuy sebanyak 142M. Untuk transaksinya ini didominasi oleh asing dan asingnya Netbuy. Menariknya di sini untuk retailnya yang lokal itu pada keluar ya, CC, YP, XC, XL, EP ini keluar. Jadi retailnya keluar, asingnya ada yang akumulasi RXYU, harga sahamnya naik, retailnya keluar naik harga sahamnya ya, heran ini ya.
Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin Bank Mandiri besok naik ya jangan buru-buru buat entry dulu ya. Tapi disclaimer sih, ya mungkin kalau entry jangan bareng-bareng ya, takutnya kalau retail masuk banyak itu harganya bukannya malah naik turun ini. Soalnya yang kita ikuti pergerakannya seperti itu ya. Ini kalau kita lihat di sini ya broker-broker retail keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Pantau aja area sini, siapa tahu besok naik. Dan buat teman-teman yang misal tadi atau kemarin sempat ambil posisi dekat area support, sekiranya naik mendekati resisten gagal breakout, nah itu diamankan aja. Nanti kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan naik, jadi bisa ambil lagi posisi. Nanti untuk swing target price-nya di 6.275 6.300 ya, itu area resisten selanjutnya untuk saham Bank Mandiri ya. Misal dalam waktu dekat ini bisa break di atas 5950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini BBCA naik 1,57% ke level 9.675 ya untuk saham Bank BCA ini sideways sih. Setelah kemarin jebol support, hari ini balik lagi di atas 9.600. Semoga aja nggak jebol lagi ya. Kalau secara trennya polanya masih konsolidasi atau sideways ini untuk saham Bank BCA. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini, BBCA hari ini tanggal 8 Januari masih belum terlalu rame dan hasilnya netbuy cuma 24,3 M aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBCA hari ini tanggal 8 Januari ya, secara keseluruhan ada untuk transaksinya ini didominasi oleh asing dan asingnya netbuy walaupun belum terlalu banyak ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk broker-broker retailnya pada keluar juga hari ini di saham BBCA, YP, XL, XC ya ini pada keluar, SU keluar, NI keluar. Untuk besok mungkin ya semoga aja bisa naik ya. Kalau naik target price-nya di sini pantau level 9.850 9.875 itu area resisten terdekat untuk saham BBCA ya. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih polanya sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kalau turun ya supportnya masih di 9.600. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Raja yang hari ini paling banyak dijual asing ini dan harga sahamnya turun ya. Tapi walaupun dijual asing ya, untuk saham Raja hari ini tadi sempat nyentuh target price-nya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin scalping yang di saham Raja ambil posisi ketika breakout ya, tadi udah udah nyentuh resisten ya. Jadi yang udah taking profit ya selamat ya. Selamat, profitnya lumayan gede ini, volatilitasnya juga cukup tinggi. Tapi di harga saat ini apakah masih ada potensi naik untuk besok? Coba kita lihat ya. Soalnya secara teknikal ini cuma gagal breakout ya. Tadi sempat jebol resisten tapi gagal breakout. Jadi nyentuh target price-nya aja. Untuk supportnya lumayan dalam, jadi perlu hati-hati yang belum punya posisi ya untuk saham Raja. Kalau turun supportnya ada di 3.000, 3.025, 3.020 sorry. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya saham Raja hari ini tanggal 8 asingnya taking profit sebanyak 101 M, cukup banyak ya hitungannya untuk saham Raja. Kalau kita lihat lebih detail di sini, lokalnya nampung. Ini heran kok retail masuk di harga atas. Ini pertimbangannya apa? NI, YP, CC, XL, SQ, X ini netbuy ya. Retailnya masuk, asingnya taking profit di harga atas. Ya kalau mau entry minimal kalau harganya udah di atas seperti ini ya nunggu koreksi ya. Kalaupun naik ya biarin aja, cari aman ya. Kalau koreksi dan ada tanda-tanda pullback naik, berada di area support atau yang jaga harga, itu kesempatan buat masuk kalau memang trennya bullish ya. Tapi kalau di atas ini malah masuk, itu pertimbangannya kalau untuk scalpingan ya terlalu beresiko sih sebenarnya ya kalau mendekati resisten entry itu.
Ya kalau kita lihat rata-rata belinya di 3.500-an untuk YP, untuk XL di 3.500-an juga, XI 3.570-an ya, di 3570 3560-an. Berarti posisinya 35 floating loss loh. Jadi mereka masuknya di mendekati resisten, waktunya buat taking profit malah masuk ya, agak disayangkan ya. Ya gimana ya, kalau emang volatilitasnya tinggi, kalau mau cari scalpingan atau cari copet-copet ya terlalu beresiko lah kalau mendekati resisten entry itu. Entry-nya kalau jauh dari resisten atau mendekati area support. Jadi kalaupun jebol support, diantisipasi itu resikonya nggak terlalu gede. Mungkin seperti itu ya cara untuk tips lah. Kalau buat cara scalping saya juga jarang melakukan scalping. Jadi cari aman aja ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Raja. Untuk besok buat teman-teman yang misal hari ini nyangkut di atas, ya kalau nggak mau cut loss sih disclaimer ya, cuman kalau turun ya resikonya di sini, supportnya lumayan dalam di 3050 3040 area sini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Raja ya. Kembali lagi disclaimer, ini harganya udah di atas, buat teman-teman yang nyangkut nggak terlalu direkomendasikan buat average dan dulu mungkin untuk besok. Oke, di awal market ya, kalau selama running trade ada tanda-tanda mau digoreng naik ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini untuk saham cuan ngegas lagi 12% ya, nggak nanggung-nanggung, gapnya udah ketutup kemarin. Hari ini ATH ini untuk saham cuan ya, ATH lagi ini untuk saham cuan. Kira-kira target price-nya ke harga berapa ya? Kalau kita lihat di sini sih, di sini ya target price-nya di 16.100, cukup tinggi ya. Kemarin tutup gap, habis itu koreksi ya, jebol supportnya, cuman hari ini langsung ngegas lagi, dan ini ATH. Jadi secara trend strong bullish. Secara valuasi nggak direkomendasikan sebenarnya kalau mau entry untuk swing atau jangka panjang ya, tapi untuk scalpingan ya antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Tapi kalau masih digoreng naik ya target price-nya di sini kalau secara Fibonacci di 16.100 ya untuk saham cuan, cukup tinggi tapi resikonya juga cukup besar. Jadi ya high risk high return lah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini untuk saham cuan tanggal 8 aslinya masuk 14M. Kalau kita lihat cuan hari ini tanggal 8 secara keseluruhan ada akumulasi ya, ini kelihatan CC AK masuk lumayan banyak, MG juga net 10M-an, yang keluar ZP 19M, dan kalau kita lihat lebih ke bawah ya untuk broker-broker lokal yang keluar itu didominasi sebagian retail. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk asingnya ada CC akumulasi 26M, ini CC versi asing, AK net buy 18M-an. Market maker utamanya AK hari ini di saham cuan ya, dan masih net buy. Rata-rata belinya di 13.400-an, CC juga di 13.400-an, rata-rata beli untuk hari ini aja. Jadi mereka juga floating profit posisinya. Ya kalau mau masuk untuk scalpingan harga nggak sesuai prediksi, antisipasi aja sih kalau mau cari aman. Cuman resikonya kalau turun supaya lumayan dalam, ini ada di 12.500 ya. Mungkin untuk besok kayaknya masih ada potensi naik ya, kayaknya lebih condong ke naik sini, masih bullish juga. Retailnya hari ini juga pada keluar, nggak tahu kalau besok naik turun ya, nggak tahu kalau besok pada masuk retailnya turun ya, kita nggak bisa mastiin. Cuman ya hati-hati aja sih kalau mau entry untuk scalpingan. Profit udah lumayan 3-4%, mending di cut ya, diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer ya, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO ini yang habis stock split, koreksi turun, tapi hari ini ngegas lagi 7%-an ya. Masih di harga atas ya, jadi kalau mau entry agak was-was. Untuk target price-nya pun kalau naik terus ke level berapa ini gak susah ini cari target price-nya, karena nggak ada rectangle ya atau koreksi, itu nggak ada.
Ya ada sih kecil-kecil ini. Coba kita ukur aja koreksinya yang di sini. Kira-kira untuk target price-nya di sini. Ini kalau pakai koreksi yang ini ya, dua candle ini area resistennya di 2800-an mendekati area sini. Ya di sini untuk resisten terdekatnya ada di 2980 break di atas itu ngejar 3300-an untuk saham PTRO ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan ya, udah paham karakternya PTRO gimana, mau scalpingan di sini, habis stock split yakin ada potensi buat digoreng lagi ya di sini untuk target price-nya kalau mau scalpingan ya. Misal besok itu bisa break di atas 299 ya 3000 ya. Mendekati level 3000, break di atas 3000, volumenya cukup bagus. Kalau mau scalpingan mudah-mudahan bisa ngejar 3300-an ini target price-nya ya, dan untuk resisten tertekannya di 2990 untuk saham PTRO saat ini. Untuk supportnya di sini di 2780 ya. Jadi ya resikonya lumayan dalam juga sih kalau turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO hari ini tanggal 8 asingnya keluar 8,7 M. Kita lihat PTRO sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Oh ada sih, cuman yang nampung juga ada ya. Untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal. Market maker utamanya XL, PDY, PXI ya, retail scalping yang ini di saham PTRO. Jadi buat teman-teman yang mau entry amannya buat scalping aja. Ya di sini sih untuk besok siapa tahu naik. Kalau naik buat teman-teman mungkin yang udah floating profit dan belum keluar, ya pantau aja area 2990-an ini kalau mau sebagian diamankan ya. Kalau gagal breakout, kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan digoreng lagi, dan target price-nya lumayan tinggi di 3300-an. Oke, itu untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini sempat naik, tadi sempat hijau ya, walaupun habis itu turun, koreksi dalam, naik lagi, close di 10.475. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand tanggal 8 Januari ini aslinya keluar 48 M, lumayan banyak ya, jadi perlu hati-hati. Kalau kita lihat hari ini secara keseluruhan di MG masuk, dan MG-nya versi lokal ya, tapi yang jualan asing, AK versi asing jualan ditampung MG. Kalau kita lihat di sini selain MG, broker-broker retail juga ikut-ikutan masuk ya. Untuk besok MG ini ya semoga aja mau goreng, mau naikin. Untuk rata-rata belinya untuk MG untuk hari ini di 10.336 ya, rata-rata beli ini 10.336. Berarti posisinya floating profit loh, 10.3 floating profit, walaupun nggak terlalu tinggi ya untuk MG hari ini. Untuk besok ya pantau aja area sini, kalau naik ya itu resistennya ada masih di 10.700 ya. Kalau naik pantau 10.700, kalau 10 udah ke level 10.700 berarti ya nutup gap yang di sini. Gagal breakout di atas 10.700 ya, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan ya, atau pasang trailing stop di bawah 10.650 ya. Kalau misal berhasil jebol resisten dan udah floating profit ya, kalau takut turun lagi ya pasang trailing stop aja di bawah resistennya 10.650 mungkin, atau di join aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini ngegas 3% lebih. Tadi sempat lumayan tinggi sih, sempat 4%-an ya. Tapi habis itu turun lagi, gagal breakout di atas resistennya yang di 2690. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 Januari untuk saham Telkom aslinya masuk 38 M.
Telkom kalau dilihat-lihat pergerakan beberapa hari terakhir ini cukup menarik ya. Sebenarnya kalau untuk scalping pun juga volatilitasnya cukup tinggi. Turunnya juga cukup dalam sekarang, kalau langsung turun sekali naik juga lumayan tinggi ya. Jadi kalau mau scalping mungkin bisa dipantau ini untuk saham Telkom. Hari ini retail sebagian keluar, jadi harga sahamnya naik ya. Ini kalau kita lihat untuk broker lokalnya NI, XI, XL ya, pada keluar, CC keluar 16M, SG keluar 6M-an, dan yang nampung lokal juga sih, yang akumulasi juga lokal, selain asing lokal ya maksudnya. YU versi lokal netbet 27M. Untuk aslinya sendiri yang akumulasi ada AK, RX, YU, BK. Untuk sekelas Telkom sebenarnya belum terlalu gede ya, cuman aslinya masuk segitu aja udah naik lumayan tinggi, 3%-an lebih. Untuk support kuatnya masih di sini 2500 waktu itu untuk mantul di arah sini ya. Jadi untuk besok mungkin pantau aja di awal market sih ya, soalnya ini pas di resistennya 2650. Kalau naik target price terdekat di 2690, dekat-dekat ya. Ya disclaimer sih ya, kalau mau scalping di saham Telkom kayaknya juga di resikonya nggak terlalu gede ya, harusnya ya di level harga saat ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom ya. Untuk support kuatnya masih di 2500, selama nggak buat lo baru aja di bawah itu mudah-mudahan aman. Kalau buat lo baru di bawah 2500 ya ada potensi ke 2200 untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu yang hari ini langsung ARA ya. Hari pertama IPO-nya ARA. Kita lihat untuk besok apakah ada potensi buat ARA lagi untuk saham Ratu. Di awal IPO, di hari pertama ini volatilitasnya nggak terlalu ada ya. Nggak ada malahan ya, soalnya langsung ARA. Nilai transaksinya juga nggak terlalu gede, jadi ada potensi untuk besok langsung ARA lagi untuk saham ARA, untuk saham Ratu ya. Kalau kita lihat yang hari ini keluar juga retail ya, XL, XI, PD yang dapat IPO-nya langsung dikeluar taking profit dan ditampung oleh YB sebanyak 800-an juta. Untuk besok kayaknya ada potensi langsung dibuka ARA ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau keluar ya, misal udah punya posisi, udah dapat penjatahan ya, kalau mau keluar besok ya pasang sell limit di harga ini. Harga penutupannya hari ini 1435, hitung aja 1435 ya. Kalau besok ARA berarti kan naiknya 25%. Kita kalikan 125%. Kalau besok ARA ke harga 1790. Berarti 1775 ya. 1775 lumayan tinggi. Benar nggak ya di 1775? 1775 ini tinggi sekali loh. Di sini. Ya di area sini. Pasang saya limit di area sini. Ya kalau besok naik 25% tapi ya. Oke, itu untuk saham Ratu kayaknya ada potensi langsung dibuka ARA, tapi habis itu selama running trade ya kita nggak tahu apakah ada yang lepas barang banyak di market atau enggak. Soalnya di hari pertama itu nggak terlalu banyak saham yang dijual ke market ya. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO juga ya, yaitu KSIX. Nah, ini ada volatilitas ini ya, opennya di area sini, turun naik lagi, ditutup surplus ya, masih ditutup ARA 25%.
Kalau kita lihat untuk awal transaksinya untuk saham KSIX, kayaknya untuk besok nggak dibuka arah sih. Kalau melihat volatilitas di hari awal IPO itu cukup banyak ya, 46 M-an untuk melihat transaksinya. Siapa yang nampung atau yang terjaga harga, coba kita cek. CP yang jaga harga 4,3 M, YP, XL, sebagian retail masuk. Untuk besok mungkin kita lihat market utamanya YP, XL, scalpingan ya. Perlu hati-hati sih buat teman-teman yang udah floating profit. Misal tadi ambil posisi ketika koreksi ya nggak ada hasilnya buat diamankan. Kalau langsung dibuka hijau di awal market ya bagus ya, cuman agak beresiko ini untuk saham KSIX ya, jadi amannya buat scalping aja, udah floating profit lumayan diamankan. Oke, mungkin ini aja ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.